Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Heskiel Wijaya. Doa saya buat kita semua bahwa kita semua ada di dalam pemeliharaan yang daripada Tuhan. Saya juga berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, berkat Tuhan senantiasa menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Baik, di kesempatan hari ini kita bersama-sama mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana seharusnya kita menjadi orang Kristen, menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau memberitahukan kepada kita semua bahwa kekristenan bukan hanya berbicara tentang KTP yang kita miliki, tetapi esensi dari kekristenan lebih daripada itu. Kekristenan juga bukan sekedar sebuah rutinitas kebiasaan dalam kita melakukan ibadah, di dalam kita membaca, merenungkan firman Tuhan, bukan hanya sekedar di dalam doa-doa atau pujian, penyembahan, atau kegiatan-kegiatan rohani yang lain. Itu semua adalah hal yang baik saat kita mau taat, tekun, setia, membaca, merenungkan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, melakukan kegiatan-kegiatan ibadah yang perlu kita lakukan dan kita jalani. Tetapi saya perlu menegaskan bahwa itu akan menjadi sia-sia saat kita tidak hidup dan kita melakukan setiap apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Jadi ini penting sekali kita sebagai orang percaya bahwa kekristenan lebih dari sekedar rutinitas dan kebiasaan agamawi. Tetapi inti dari kekristenan adalah tentang kehidupan yang diubahkan, kehidupan yang dibaharui di dalam Kristus, sebab firman Tuhan berkata bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita bukan lagi mengenakan tubuh yang diikat oleh kuasa dosa dan kedagingan, tetapi seharusnya kehidupan kita saat ini di dalam Kristus adalah kehidupan karena roh, kehidupan di dalam pekerjaan dan karya Roh Kudus yang akhirnya mengubahkan, membaharui hidup kita. Kita tidak bisa mengaku bahwa kita adalah orang Kristen tetapi hidup kita tidak berubah, karena inti dari kekristenan adalah perubahan hari lepas hari menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu kita lakukan hari-hari ini di dalam proses perubahan hidup semakin serupa dengan Kristus? Hal yang paling menonjol yang perlu terlihat dalam kehidupan kita adalah perubahan karakter hidup kita yang semakin diperbaharui. Karena inti dari kekristenan adalah perubahan gaya hidup dari kehidupan lama di dalam kehidupan yang baru. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 mencatat dengan jelas tentang perubahan kehidupan antara kontras kehidupan di dalam daging dan kehidupan di dalam roh. Di dalam ayat yang ke-22 dan 23 di dalam Galatia pasal ke-5 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ada 9 buah roh yang perlu lahir di dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita mengaku menjadi orang Kristen, taat, rajin beribadah, tetapi di sana tidak lahir yang namanya kasih, kesetiaan, kelemah lembutan, kesabaran, dan buah-buah roh yang lain, itu penting menjadi sebuah tanda tanya di dalam kehidupan kita. Nah, jadi pentingnya ini adalah supaya kita semakin melihat ke dalam diri. Nah, jadi kekristenan adalah bukan kita melihat orang lain dan menghakimi mereka dengan segala tindakan dan perbuatannya, tapi adalah lebih indah saat kekristenan kita melihat ke dalam diri kita. Hal-hal dan bagian mana yang belum diubahkan di dalam kehidupan kita. Nah, kekristenan adalah bagaimana akhirnya setiap orang melihat bahwa dalam hidup kita ada Kristus. Bagaimana orang bisa melihat dalam diri kita ada Kristus? Kita perlu belajar dari Kristus. Kenapa Kristus mempunyai ciri khas? Dan setiap orang mendefinisikan
Bagaimana Kristus itu hidup. Nah, kita lihat di mana ada Kristus, di sana ada kasih. Di mana ada Kristus, di sana ada belas kasihan. Di mana ada Kristus, di sana ada pemulihan bagi orang-orang yang membutuhkan pemulihan. Bagi Kristus, di mana ada Kristus, di sana ada penerimaan bagi orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak dianggap. Di mana ada Kristus, di sana ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan itulah yang Kristus rindukan terjadi di bumi ini bagi setiap orang percaya, bagi setiap orang Kristen. Di mana ada orang Kristen di sana orang melihat, itu loh Kristus. Jangan sampai kekristenan kita, KTP Kristen kita menjadi batu sandungan bagi orang lain karena kehidupan kekristenan kita tidak seperti kehidupan Kristus. Nah, ini yang seringkali akhirnya menjadi sebuah batu sandungan dan permasalahan. Jadi inti kekristenan yang paling utama adalah perubahan gaya hidup hari lepas hari. Itu yang pertama, menghasilkan buah roh, buah pertobatan. Dan Tuhan rindukan itu terjadi selalu dalam kehidupan kita. Setelah buah-buah pertobatan terlahir dalam hidup kita, orang melihat atas setiap perilaku gaya hidup kita, terobosan terjadi atas hidup kita. Orang akan bertanya, kenapa hal itu bisa terjadi? Disitulah nanti Tuhan akan menuntun kita, memakai kita untuk menjadi berkat. Dan di sanalah nanti baru lahir buah yang paling Tuhan rindukan, yaitu buah pertobatan atas jiwa-jiwa yang terhilang. Kenapa? Karena gerejanya, orang Kristennya bisa menjadi berkat. Inti kekristenan bukan tentang melahirkan buah-buah roh, tetapi itu adalah jalan untuk membawa kita melahirkan buah-buah jiwa. Ya, jadi buah roh yang ada dalam hidup kita, terlahir melalui kehidupan kita, akan membawa jiwa, menuntun jiwa yang terhilang kepada Kristus. Disitulah kita bisa disebut kita orang Kristen yang sejati. Kekristenan bukan sebuah rutinitas, tetapi kekristenan adalah menghasilkan buah pertobatan dan juga buah jiwa yang dipersembahkan kepada Kristus. Saya rindu jemaat Tuhan GBDI Kinasih dimanapun engkau berada, jadikanlah setiap gaya hidup kita di dalam membaca, merenungkan firman Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, itu menjadi satu alat untuk kita bisa berjumpa dengan Kristus dan semakin meletakkan kehendak kita di bawah kehendak Kristus. Dan izinkan firman itu merubah hidup kita, firman itu mengubah kita, menuntun kita menjadi gambaran Kristus, sehingga orang, tetangga samping kanan kiri, keluarga, dan banyak orang berkata, itu loh Kristus. Karena melalui hidup kita, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ada banyak jiwa diselamatkan, dimenangkan bagi kemuliaannya. Melalui hidup saya, melalui hidup Bapak Ibu Saudara semua. Demikian pesan singkat yang bisa saya dapat bagikan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati, melindungi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun engkau berada, baik di dalam pekerjaan, engkau yang tinggal atau stay di rumah. Tuhan senantiasa menyertai hidup kita semua. Shalom, terpujilah Tuhan. Haleluya.